Jelita Arshino ini. Hadir Bapak. Jihan Sakhoya Primasari. Hadirah Bapak. Kaisa Lutfiah. Hadirah Bapak. Kamilah. Sakit Pak. Karima Nisa Solihah. Hadirah Pak. Khadijah. Hadirah Pak. Khairun Nisa Nazifah. Keluar Pak. Wanita Maulidiyah. Hadirah Bapak. Kurnia Nur Fitriani. Hadirah Bapak. Latifah Zahrani. Hadirah Pak. Lukil Maknun. Maharani Puspa Suci. Masyrifah. Hadirah Pak. Mawaddah. Hadir. Mailina Nasution. Cuti Pak. Miftah Fetricia Tamara. Hadir Pak. Minhatul Maula. Hadirah Pak. Miyah Salsabilah. Hadirah Bapak. Munirah. Hadirah Bapak. Muti'ah Salma Habibah. Ada Bapak. Mutiara Fitri Cahaya Bunda. Hadirah Pak. Nadia Almas Farhanah. Izin Pak. Vaksin. Nadia Tasya Muharrimah Saputra. Hadir Pak. Nadirah. Nadrah. Hadir Bapak. Nafa Awalia Zulfahreza. Bapak Nadra hadir Bapak. Maaf. Hadir Bapak. Nafa. Hadir Bapak. Nahdia Nurul Islamiyah. Hadir Pak. Najiatul Fadilah. Hadir Pak. Nashwa Amelia. Hadir Pak. Nelly Nur Humairah. Nelvi Rahmitah. Hadir Pak. Neng Asri Sofianti. Hadirah Pak. Neng Zenit Khairun Nisa. Hadirah Pak. Nestia Fitri Nasrul. Hadirah Pak. Nikmatul Walidaini yaitu Loli. Hadirah Pak. Novi Muflihatuz Zahra. Hadirah Pak. Novi Alifatul Fauziyah. Hadirah Pak. Nur Anissa. Hadirah Pak. Ada yang belum di absen? Pak maaf, Lulul Maknun hadir. Siapa? Lulul Maknun. Tadi tiba-tiba kayak nge-fresh gitu pas bilang hadir. Ya. Oh hadir. Ya, Siapa lagi? Ya baik, pada kesempatan ini kita beri kesempatan ada Nadia Tasya. Hadir Pak. Novi Muflihatuz Zahra. Iya Pak. Ya. Ya, pada kesempatan ini akan mempresentasikan makalah terkait dengan kajian ilmu sosial. Ya baik, pada Nadia Tasya dan Novi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Baik, di sini saya Novi Muflihatuz Zahra bersama Nadia Tasya akan memaparkan makalah dengan judul Kajian Ilmu-Ilmu Sosial.
Yang pertama kita akan membahas pengertian ilmu-ilmu sosial, ruang lingkup ilmu sosial, perkembangan ilmu sosial, dan pandangan terhadap ilmu sosial. Apa itu ilmu sosial? Ilmu sosial adalah pengetahuan tentang gejala sosial dan kehidupan manusia secara rasional dan empiris atau yang logis dan bisa dibuktikan. Studi tentang gejala sosial itu dilakukan dalam sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, komunikasi massa, sejarah sosial, kebudayaan, dan psikologi sosial. Adapun istilah sosiologi pertama sekali dikemukakan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Causes de la Philosophie Positive. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat. Ilmu sosiologi membantu kita untuk paham akan realitas atau fakta sosial yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa ahli juga mengutarakan pendapatnya mengenai pengertian sosiologi. Berikut pengertian ilmu-ilmu sosial menurut beberapa ahli. Beberapa ahli juga mengutarakan pendapatnya mengenai pengertian. Yang pertama, menurut Ahmad Sanusi, ilmu sosial terdiri dari disiplin ilmu sosial yang berada pada tingkat akademik dan biasanya dipelajari di tingkat universitas, semakin ilmiah menjadi. Selanjutnya, menurut Peter Herman, sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai perbedaan tetapi tetap satu kesatuan. Selanjutnya, menurut Gross, ilmu sosial adalah disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang mereka bentuk. Terakhir, menurut Astawa, ilmu sosial ialah bidang-bidang keilmuan yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu sosial. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hubungan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan. Jadi, ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin. Yang pertama, ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia, beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Yang terakhir, masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Ya, next. Selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Nadia. Baik. Lalu menurut Sorjono Suekanto, berdasarkan kekhususan dari ruang lingkupnya, sosiologi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam cabang, yaitu sosiologi umum dan sosiologi khusus. Sosiologi umum mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat.
Sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Selanjutnya, perkembangan ilmu sosial. Ada 7 ruang lingkup sosial, yaitu ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu geografi, psikologi, dan antropologi. Ilmu sejarah. Disiplin ilmu sosial yang pertama yang mencapai eksistensi institusional otonom adalah ilmu sejarah. Walaupun banyak sejarawan secara antusias menolak label ilmu sosial dan beberapa di antaranya masih bersikukuh menurut Wallerstein. Berbagai perselisihan antara para sejarawan dengan disiplin-disiplin ilmu sosial lainnya merupakan perselisihan internal ilmuwan sosial, namun ilmu sejarah itu sudah amat kuno. Lalu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi secara formal baru ada pada abad ke-19 dalam perkembangan selanjutnya. Dengan adanya asumsi-asumsi yang berusaha menguniversalkan ilmu ekonomi itu, akhirnya membuat kajian ekonomi menjadi sangat berorientasi pada masa kini. Sebagai akibatnya, posisi sejarah ekonomi menjadi minor dalam kurikulum ilmu ekonomi, dan subdisiplin sejarah ekonomi lebih berkembang sebagai ilmu sejarah daripada ilmu ekonomi. Selanjutnya, sosiologi. Pada saat abad ke-19, ketika ilmu ekonomi mulai berkembang menjadi sebuah disiplin yang mapan di berbagai universitas, disiplin ilmu yang berorientasi pada masa kini yaitu sosiologi bagi sang penemu Auguste Comte berkeyakinan bahwa ilmu yang terintegrasi dan menyatu satu ilmu-ilmu sosiologi harus menjadi sebuah ilmu yang terintegrasi dan menyatu secara positivistika. Selanjutnya ilmu politik. Selanjutnya ilmu politik. Filsafat politik diajarkan dalam departemen-departemen filsafat, dan itulah yang terjadi, sedangkan ilmu politik sebagai sebuah disiplin yang terpisah terjadi setelah berhasil menyempurnakan tujuannya yang lebih jauh, yakni melegitimasi ilmu ekonomi sebagai sebuah disiplin tersendiri. Selanjutnya, geografi. Khusus untuk geografi, memang seperti sejarah yang merupakan sebuah praktik sejak lama. Bahkan zaman Yunani kuno, seperti yang telah dilukiskan oleh Herodotus atau abad ke-5, walaupun perhatian utama geografi adalah apa yang menjadi perhatian ilmu sosial, tetapi ia menolak kategorisasi. Ia mencoba menjabatani jurang dengan ilmu-ilmu alam melalui perhatiannya terhadap geografi fisik. Sedangkan dengan ilmu-ilmu kemanusiaan melalui perhatiannya terhadap apa yang disebut geografi manusia. Selanjutnya, psikologi. Psikologi pada mulanya merupakan bagian integral dari filsafat. Ia mencoba memisahkan diri dari filsafat dan menyusun diri dalam format ilmiah baru pada abad ke-19. Namun dalam praktiknya, psikologi didefinisikan bukan sebagai ilmu yang berada dalam arena ilmu sosial, tetapi dalam arena medis. Hal itu berarti legitimasi ilmiahnya tergantung pada kedekatannya dengan ilmu-ilmu alam. Selanjutnya, antropologi. Berbeda dengan antropologi, kasus ini lebih tampak adanya semacam justifikasi lintas antar ilmu-ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan atau humaniora. Tidak lagi membuktikan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang taken for granted seperti yang dulu tampak jelas. Sebaliknya, khususnya mengenal studi kebudayaan yang kini telah menjamur dan melintasi rumpun disiplin telah menunjukkan bahwa ilmu-ilmu sosial tidak lagi sebagai ilmu yang tidak penting di antara dua kubu yang terpolarisasi antara ilmu alam dengan ilmu-ilmu kemanusiaan. Kini ilmu-ilmu sosial telah menjadi fokus rekonsiliasi potensial mereka. Lalu selanjutnya pandangan terhadap ilmu-ilmu sosial. Dalam pandangan Islam, kebenaran empirik bersifat relatif dan subordinatif terhadap kebenaran Islam. Dengan kata lain, apa yang dirumuskan oleh temuan empirik adalah sebuah upaya manusia menuju proses menjadi dan bukan satu-satunya kebenaran final.
atas dasar karena kemampuan manusia untuk membaca fenomena sosial sangat terbatas sehingga sangat mungkin bila temuannya tidak sesuai dengan realitas dunia dan hakikatnya. Masalah pandangan terhadap ilmu atau teori ilmu sosial ini akan dibagi kepada dua masalah, yaitu yang pertama, motivasi melakukan aktivitas ilmiah, dan yang kedua, pandangan tentang penjelasan ilmiah. Yang pertama, motivasi melakukan aktivitas ilmiah. Menurut filsafat ilmu, menyesuaikan motivasi dalam melakukan aktivitas ilmiah dengan ajaran agama seperti dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka mengabdi kepadanya, atau dalam rangka mencari keridhoannya, tidaklah menjadi persoalan asli tujuan yang digariskannya terpenuhi. Penelitian ilmiah menurut filsafat ilmu bertujuan untuk memahami alam dan manusia secara objektif. Walaupun syarat-syarat pengetahuan ilmiah ini mempunyai berbagai pengertian dan tingkatan yang diantaranya akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Namun, sifat pengetahuan ilmiah tersebut hendaknya menjadi tujuan dan motivasi ilmuwan dalam melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. Selanjutnya, menurut ajaran Islam. Menurut Islam, menyesuaikan motivasi aktivitas ilmiah dengan ajaran Islam adalah sesuatu keharusan karena berkaitan dengan ketakwaan. Perintah bertakwa dan beribadah kepada Allah banyak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Perintah bertakwa biasanya diungkapkan secara umum sehingga tertuju kepada segenap aktivitas muslim sehari-hari. Lalu selanjutnya penjelasan ilmiah. Hubungan pandangan ilmiah dengan pandangan keagamaan dapat juga berbentuk pemikiran bahwa penjelasan atau teori ilmiah tidak dianggap hanya sebagai hukum alam, tetapi juga sebagai ayat-ayat atau sunatullah, yaitu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang ditemukan dalam alam ciptaannya. Adanya pandangan yang dipengaruhi agama tentu akan menambah dorongan bagi ilmuwan untuk mengembangkan sains. Filsafat ilmu yang berasal dari barat hanya memandang penjelasan ilmiah tentang alam dan manusia sebagai penjelasan tentang gejala alam. Namun Islam tidak demikian. Hukum alam dan gejala sosial dipandang sebagai ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesarannya. Surat Fussilat ayat 53 misalnya, menyebutkan ayat-ayatnya dapat ditemukan di alam semesta dan dalam diri manusia. Surat Ar-Rum ayat 21-23 mengungkapkan bahwa rasa cinta kasih yang ada pada manusia yang dijadikan berpasang-pasangan, berbeda bahasa dan warna kulit manusia beristirahat dan mencari karunia Allah di malam dan siang hari adalah ayat-ayat Allah. Di antara ayat-ayat Allah itu, ada pula yang dikatakan sebagai sunnah dan sunatullah yang tidak berubah-ubah. Sunnah yang secara etimologi berarti kebiasaan. Adanya gejala alam yang dinilai Al-Quran sebagai ayat dan sunnah Allah dapat pula dihubungkan dengan dua macam penjelasan ilmiah. Herbert L. Sirlis membagi penjelasan ilmiah kepada penjelasan explanation dan description. Sudah. Ya, sampai sini pemaparan makalah dari kami. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan?
Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mutiara Fitri izin bertanya kepada pemakalah. Silakan. Saya ingin bertanya di bagian ruang lingkup ilmu sosial yang di sini menjelaskan menurut Surjono Sukanto, yaitu berdasarkan kekhususan dari ruang lingkupnya, sosiologi dapat dikelompokkan menjadi dua macam cabang, yaitu sosiologi umum dan sosiologi khusus. Boleh minta contohnya dari sosiologi umum dan khusus nggak, teman-teman? Contohnya aja ya? Iya, contohnya aja. Ya udah. Ya, terima Ditunggu kasih. ya. Iya, baik. Ya, sambil nunggu apa masih ada yang ingin bertanya? Ya, pertanyaan Mutiara akan dijawab oleh Nadia. Silakan, Nat. Baik, contoh dari
Yang pertama, sosiologi umum mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Lalu yang kedua, sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Contoh sosiologi khusus menurut Sorjono Suekanto yakni yang pertama sosiologi pendidikan, yaitu membahas hubungan gejala. Contohnya, sosiologi pendidikan, yaitu membahas hubungan gejala kemasyarakatan dengan pendidikan. Lalu yang kedua, sosiologi perkotaan, yaitu membahas masyarakat di kota-kota. Yang ketiga, sosiologi pendesaan, yaitu membahas masyarakat di pendesaan. Sosiologi hukum yaitu membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku. Lalu sosiologi politik yaitu membahas masyarakat dalam hubungannya dengan politik. Lalu sosiologi industri yaitu membahas masyarakat dalam dunia industri. Kemudian sosiologi pembangunan yaitu membahas masyarakat di dalam pembangunannya. Itu contohnya, Bun. Tiara. Oh, itu yang sosiologi khusus ya? Iya. Oh, iya, Kalau iya. umum ya umumnya dalam mengadakan menyelidiki tingkah laku manusia tadi ya? Ya. Oh Ya, iya, itu. baik. Terima kasih banyak pemakalah. Ya, sama-sama. Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Bapak, maaf, sepertinya sudah, Pak. Ya, saya kira ini ya masih didiskusikan lagi ya, karena baru beberapa orang yang bertanya. Iya, Pak. Iya, bagaimana teman-teman yang lainnya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Pemakalah boleh izin bertanya lagi nggak? Iya, sok. Ini masih berkaitan dengan sosiologi yang umum. Itu kan mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Nah, cara menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya itu seperti apa gitu? Oke, Apakah ditunggu ya jawabannya. Ya. Oh, iya. Makasih.
Ya, pemakalah. Iya, belum terjawab Pak yang caranya itu Pak. Masih dicari-cari dulu. Ya, jadi sekarang bukan waktu untuk cari jawaban ya. Ya, karena di forum ini Anda dianggap sebagai orang yang paling menguasai bahan ya, paling banyak membaca referensi terkait dengan tema kita pada kesempatan ini. Ya, baik untuk jawabannya Mutiara. Mungkin ya, kalau misalkan untuk mengetahui tingkah laku manusia gitu, bisa jadi dengan mempelajari ilmu psikologi gitu. Sebab psikologi pada umumnya dikenal sebagai ilmu yang mengetahui atau menyelidiki cara tingkah laku manusia, baik yang normal ataupun yang tidak normal. Jadi bisa dengan ilmu itu kali ya, Tiara. Berarti yang itu seorang psikolog atau ya, seorang psikologi gitu. Oh, bukan ini ya, bukan seseorang harus mempelajari psikolognya dulu gitu kan? Bisa sih, misalkan ada orang yang ingin mempelajari ilmu psikologi itu untuk mengetahui tahu cara menyelidiki tingkah laku manusia gitu. Oh iya, baik. Terima kasih banyak pemakalah. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup, Pak? Ya, baik kalau sudah cukup ya. Baik, ada beberapa catatan. Ya. Ada beberapa catatan terkait dengan makalah ya. Yang pertama, sepertinya pemakalah tidak menguasai bahan ya. Itu catatan yang pertama. Ya, jadi nanti tolong dibaca kembali ya terkait dengan tema yang diberikan kepada Anda terkait dengan
pendekatan sosiologis ya, atau pendekatan sosial. Ya ada perbedaan mendasar ya terkait dengan pendekatan sosial maupun pendekatan sosiologis. Ya di referensi seingat saya yang kita share di awal-awal pertemuan itu sebenarnya juga membahas ya secara spesifik. Bahkan di situ terbagi ada pendekatan sosial ya, sosiologis, ada pendekatan historis, ada pendekatan antropologis ya, ada pendekatan psikologis, ada pendekatan filsafat, dan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam studi Islam ya. Ini catatan yang utama terkait dengan poin ya. Ya, kemudian untuk makalah, ya memang ada beberapa ini ya. Yang pertama, sepertinya Anda belum membaca buku pedoman ya, buku pedoman terkait dengan teknis penulisan. Ya, ini bisa kelihatan dari ukuran font ya, kemudian dari ukuran kertas ya, kemudian juga cara Anda mengutip misalnya terkait dengan footnote ya. Tolong bisa dilihat. Ya, yang di bawah ada yang lebih parah ya, bahkan ukuran fontnya beda ya. Nanti, nah di poin ini ya fontnya beda ya dengan yang di atas. Ya, ini sudah mulai beda. Ya, kemudian terkait dengan daftar pustaka ya, maupun sebenarnya baik itu daftar pustaka maupun di footnote ya, cara pengutipan sepertinya perlu yang pertama ya nama dibalik ya, karena kita menggunakan format Turabian style atau Chicago ya, yang umum digunakan untuk Islamic Studies. Nama yang pertama dibalik ya. Kemudian judul oke, ya. Kemudian di sini tidak menggunakan lagi dalam kurung ya. Nanti diakhiri dengan titik ya. Ini untuk format kalau buku. Ya, kalau jurnal beda lagi ya. Jurnal itu bentuknya beda. Yang pertama, Anda harus memberi keterangan jurnal ini siapa yang menulis ya. Ya, misalnya Fulan ya, Fulan. Anda tulis Fulan ya, Fulan. Kalau dua nama berarti namanya dibalik ya. Tapi kalau satu nama nggak usah. Anggaplah misalnya satu nama ya. Kemudian di sini judul artikel ya. Di sini kan si Fulan menulis ya dalam jurnal ini, jurnal UINSU. Di sini kan ada judulnya ya, judul artikelnya. Nah, itu ditulis di sini ya, judul artikel. Nah, nanti setelah itu baru di jurnal tersebut diterbitkan di mana? Ya, kan di sini ada namanya ya, jurnal UINSU atau jurnal ya ini kan nama generiknya ya. Biasanya ada nama tersendiri, jurnal apa ya, misalnya jurnal Al-Fanar atau jurnal apa. Nah, di sini ditulis, baru setelah itu di sini dalam jurnal juga ada beberapa keterangan ya, misalnya volume, halaman, ya kemudian terbitan keberapa. Nah, itu ditulis di situ. Baru setelah itu nanti di akhir baru HTTP-nya ini dipindahkan ke bagian sini ya. Ya, jadi tidak bukan hanya sekedar HTTP-nya yang dipindahkan ya. Ya, nanti teman-teman sekalian bisa lihat lebih detail di buku pedoman ya, buku pedoman penulisan skripsi ya. Jadi untuk yang format seperti ini, ya kalau dia hanya HTML seperti ini, misalnya pengertian Kunet, ini kan bukan jurnal ya, ya seadanya saja.
Kalau ada nama penulisnya, kemudian ini webnya apa, ya sama. Nanti setelah itu baru diakhiri dengan HTTP-nya ya. Jadi tidak langsung HTTP-nya saja. Ya, jadi ini untuk format daftar pustaka ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar memindahkan dari footnote langsung dipindahkan ya, tapi formatnya berubah. Ya, kemudian iya, dalam penulisan juga kalau misalnya ya tahun kota penerbit tidak ada, ya di situ kan di dalam pedoman kita sudah disebutkan ya bisa menggunakan simbol pengganti. Ya, simbol pengganti itu seingat saya ada TT ya, biasanya TTP ya, tanpa tempat penerbit ya, TH ya, ada simbol untuk menunjukkan misalnya di sini kan nggak ada kota ya, nggak ada kota ya, maka bisa menggunakan di sini TTP ya, tanpa tempat penerbit. Ya, ini untuk daftar pustaka. Kemudian untuk penutup, seperti yang disebutkan sebelumnya, kesimpulan itu adalah abstraksi ya, atau apa sih yang diinginkan dalam penulisan ini. Biasanya lebih mudahnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, menjawab pertanyaan ini, tapi jawaban ini merupakan hasil ya, hasil diskusi dari beberapa sub pembahasan sehingga kita simpulkan ya dengan bahasa yang padat, singkat untuk menjawab item-item ini ya. Ya, seperti apa yang Anda sebutkan misalnya di bagian awal, bahwasanya Anda ingin menjelaskan apa sih pengertian ilmu-ilmu sosial, ruang lingkup ilmu sosial, perkembangan ilmu sosial, pandangan terhadap ilmu sosial ya. Walaupun mungkin ada beberapa item yang belum menjawab terkait dengan penggunaan pendekatan ilmu sosial ya dalam Islamic Studies. Nah, kita lihat di poin kesimpulan yang Anda berikan. Ya, oke lah ya, Anda menjelaskan ilmu-ilmu sosial, gejala sosial dibuktikan. Ya, ini ruang lingkupnya ya. Nah, khusus untuk poin-poin kesimpulan, usahakan jangan lagi memberi kutipan ya. Iya, jangan lagi memberi kutipan misalnya menurut si Fulan, karena ini sifatnya sudah kesimpulan ya. Dan juga kalau Anda bahasa seperti ini sebenarnya bahasa kutipan langsung ya. Berarti di sini harus Anda kutip. Ya, berarti Sunjono Sukanto ya. Berarti Anda harus mengutip di sini karena ini formatnya format kutipan langsung ya. Karena Anda menyebutkan langsung nama orang ya. Ya, nanti poin-poin ini diperbaiki. Ya, kalau nanti nama ya, nama Anda balik itu harus menggunakan tanda koma ya. Kalau nanti Anda membalik namanya di daftar pustaka, jangan langsung dibalik seperti ini saja, tapi gunakan tanda koma ya untuk sebagai simbol untuk itu nama telah dibalik ya. Kalau misalnya sudah dibalik.
Ya, ya saya kira dalam kajian bahasa Indonesia tidak boleh ya, tidak dibolehkan. Ya, sebagaimana definisi paragraf, paragraf itu kumpulan ya atau gabungan dari beberapa kalimat ya. Sedangkan kalau hanya satu kalimat ya dalam konteks seperti ini jadi satu paragraf sepertinya kurang bagus ya. Tidak memenuhi syarat menjadi sebuah paragraf. Paragraf itu kan ada kalimat utama ya, ada kalimat penjelas. Masih banyak lah, tapi oke lah yang paling itu. Kemudian terkait dengan substansi materi, ya memang sepertinya terlalu umum ya, terlalu umum, tidak mengarah kepada apa sih sebenarnya dimaksudkan pendekatan ya, atau bahkan kritikan pendekatan sosiologis ya dalam kajian keislaman. Ya, saya kira ini beberapa catatan terkait dengan makalah ya. Tapi di sisi yang lain pemakalah telah memberikan informasi ya terkait dengan ilmu sosial secara umum. Ya memang ini ada yang perlu disampaikan terkait dengan ilmu sosial. Ada sosial digunakan sebagai nama generik ya. Biasanya sama dengan ilmu pengetahuan alam dengan ilmu pengetahuan sosial. Jadi itu merupakan nama generiknya ya. Jadi semua ilmu yang sifatnya basicnya ya berkaitan dengan manusia biasanya dikategorikan masuk dalam ilmu sosial ya. Kemudian semua ilmu yang biasanya objek kajiannya terkait dengan alam biasanya masuk ilmu pengetahuan alam ya. Ada fisika, ada kimia, ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan astronomi dan seterusnya, itu merupakan bagian daripada ilmu alam ya yang diteliti. Sedangkan ilmu yang terkait dengan perkembangan manusia seperti yang disebutkan merupakan ilmu sejarah. Ini secara generik ya, tapi ada yang dimaknai secara spesifik, itulah sebenarnya yang akan kita gunakan sebagai pendekatan atau biasa disebut sebagai pendekatan sosiologis. Baik, kita tambahkan sedikit ya penjelasan terkait dengan apa sih ya dimaksud dengan pendekatan ya. Mungkin untuk mengingatkan kembali apa sih yang disebutkan dengan pendekatan ya. Kita mencoba mengulang kembali beberapa poin yang telah kita bahas sebelumnya karena ini memang terkait ya. Ya, ini mengulang kembali ya, apa sih sebenarnya yang disebut sebagai pendekatan? Karena kita sudah pindah corak ya dari corak normatif ke corak historis ya. Ini perbedaan mendasar. Seperti yang disebutkan, tuntunan terhadap agama ya yang demikian kompleks dapat dijawab ya manakala pemahaman agama selama ini banyak menggunakan pendekatan teologis normatif ya. Dengan pemahaman agama yang menggunakan pendekatan yang lain ya. Ini yang akan kita bahas secara operasional dan konseptual sehingga dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang muncul. Nah, berapa tulisan ya yang akan kita bahas pada kesempatan ini, beragam pendekatan yang digunakan dalam memahami agama ya. Hal ini perlu dilakukan karena pendekatan agama ya atau pendekatan tersebut karena kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan oleh penganutnya ya. Sebaliknya tanpa mengetahui berbagai macam pendekatan maka tidak mustahil ya agama menjadi tidak fungsional sehingga sulit untuk dijelaskan ya atau kemudian mencari permasalahan terhadap problematika yang ada. Nah, berapa pendekatan yang banyak dilakukan dalam kajian-kajian agama meliputi misalnya pendekatan teologis ya. Nah, di dalam pendekatan teologis normatif seperti yang kita pelajari, di situ sebenarnya ada berapa sub lagi ya. Misalnya pendekatan Al-Qur'an, hadis dan fikih maupun pendekatan filsafat, ada pendekatan antropologis, nah, ada pendekatan sosiologis, pendekatan fenomenologis, filosofis, historis, politis, psikologis, dan ada pendekatan interdisipliner. Nah, khusus untuk pendekatan historis, biasanya 3 item ini yang paling umum ya, atau yang paling besar.
mencakup yang pertama pendekatan antropologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosiologis ya. 3 ini yang menjadi kajian besar. Nah, ada pendekatan-pendekatan yang lain, misalnya politis, kemudian fenomenologis, filosofis, dan lain, itu juga dibahas, tapi tidak sebesar ya 3 atau 4. Yang keempat itu terkait dengan pendekatan historis atau pendekatan sejarah itu sendiri. Nah, ada juga yang disebut sebagai pendekatan gabungan dari berbagai pendekatan, biasanya disebut sebagai interdisipliner atau multi ya, atau ada juga yang dikenal sebagai transdisipliner. Nah, adapun yang dimaksud dengan pendekatan ya diulang lagi adalah cara pandang ya, atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan untuk memahami agama ya. Agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma ya, realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya ya. Karena itu tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu penelitian ilmu sosial, penelitian legalistik, atau penelitian filosofis ya, atau penelitian teologis, nggak jadi masalah. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan, dalam dunia ilmu pengetahuan, makna dari istilah pendekatan adalah sama dengan metodologi ya. Nah, cuma untuk pedoman biasanya kita menyebut di luar keilmuan yang kita gunakan, itulah yang disebut sebagai pendekatan ya, atau metodologi secara eksternal. Ya, sedangkan kerangka yang kita gunakan dari dalam biasanya itulah yang disebut sebagai metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan cara memperlakukan sesuatu ya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mengkaji sebuah persoalan. Sedangkan secara spesifik metodologi mencakup berbagai teknik ya yang digunakan untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data sesuai dengan cara melihat dan memperlakukan masalah yang dikaji. Dengan demikian memang pengertian pendekatan dan metodologi bukan hanya diartikan ya sebagai sudut pandang cara melihat sebuah permasalahan, tapi juga mencakup pengertian metode teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut ya. Nah, pada kesempatan ini kita sebenarnya akan lebih detail membahas apa sih ya yang disebut sebagai pendekatan sosiologis. Seperti yang tadi sudah disebutkan, namun masih secara umum ya, bahwasanya memang semua bidang ilmu yang terkait dengan manusia biasanya akan dikategorisasi dalam kajian sosial ya, baik terkait misalnya interaksi manusia, kemudian terkait dengan kejiwaan manusia ya, terkait dengan sumber-sumber produksi ya, lahirlah misalnya ilmu ekonomi ya, lahirlah geografi, sejarah seperti yang tadi disampaikan. Tapi dalam konteks ini kita akan menjelaskan lebih spesifik ya, atau sosiologis dalam arti khusus ya, memang disebutkan ya secara luas sosiologis ilmu tentang masyarakat ya dan gejala-gejala mengenai masyarakat ya. Ini pengertian secara luas ya. Sosiologi itu seperti biasa juga disebut sebagai makrososiologi ya, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial ya, institusi sosial dan pengaruhnya dalam masyarakat. Sedangkan pengertian secara sempit sosiologis didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku sosial ditinjau dari kecenderungan individu dengan individu yang lain dengan memperhatikan simbol-simbol interaksi ya. Nah, ini yang biasa digunakan terkait dengan definisi sosial secara spesifik. Ya, pada dasarnya sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan sosial ya, kehidupan sosial manusia dalam tata kehidupan. Ya, ilmu ini memusatkan telaah pada kehidupan kelompok dan tingkah laku sosial lengkap dengan produk kehidupannya ya. Sosiologi tidak tertarik pada masalah-masalah pribadi maupun yang unik, dia tertarik pada masalah-masalah sifatnya besar, substansial, serta dalam konteks kebudayaan yang lebih luas. Nah, penerapan pendekatan sosiologis ya Islami misalnya ya, bagaimana implementasi syariah dalam masyarakat Islam ya, sehingga nanti juga banyak pendekatan sosiologis digunakan terkait dengan kajian-kajian living Quran atau living hadis ya, karena secara
teoritis dia ingin melihat bagaimana sih implementasi syariah ya dalam masyarakat. Kalau sudah berbicara terkait dengan masyarakat ya, maka tentu kita harus menggunakan kerangka sosiologi untuk dapat melihat ya bagaimana sih apa sih yang disebut sebagai masyarakat. Kenapa masyarakat memaknai hal ini seperti ini ya? Apakah memang makna ini yang diinginkan oleh Al-Qur'an ya, misalnya makna jampi-jampi ya, Al-Qur'an digunakan sebagai jampi-jampi, apakah memang itu fungsi utamanya atau sudah dipahami lain oleh kelompok masyarakat tertentu ya, nanti akan menjurus ke situ. Misalnya ya misalnya juga dalam peneliti harus menjauhi sikap ini ya, berburuk sangka negatif ya. Cukup banyak negara muslim yang misalnya dijadikan sebagai sampel penelitian, misalnya Malaysia, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia, Mesir, yang dimunculkan dalam penelitian misalnya bukan segi-segi yang bersifat konflik ya, tapi misalnya terkait dengan masyarakat. Nah, memang pada konteks ini kajian sosiologis digunakan untuk dapat melihat ya, karena kita akan melihat terlepas dari kaitannya dengan sekedar teologis, tapi bagaimana pemahaman teologis keberagaman seseorang itu diimplementasikan dalam masyarakat ya. Nah, kalau sudah diimplementasikan dalam masyarakat, ya tentu kajian yang dapat mengungkap hal tersebut ya dengan meminjam paradigma atau pendekatan ilmu sosial ya untuk dapat menjelaskan hal-hal tersebut ya. Kenapa sih di masyarakat terjadi penolakan ya, misalnya terjadi penerimaan ya, terjadi asimilasi budaya dan seterusnya ya. Ya, kemudian terkait dengan pendekatan itu sebenarnya banyak juga ya kritikan terhadap pendekatan sosiologis. Salah satu kritikan yang paling mendasar ya terkait dengan penelitian agama ya, bidang sosiologi. Ya karena tentu hal ini berbeda dengan agama yang terdapat dalam kitab suci ya, sehingga sosiologi agama bukan mengkaji benar ya atau salah suatu ajaran agama ya. Tapi yang dikaji adalah bagaimana agama tersebut dihayati dan diamalkan oleh pemeluknya ya. Dalam kaitan ini dapat terjadi apa yang dalam doktrin agama berbeda dengan apa yang dalam kenyataan empirik ya. Ya, ini menjadi persoalan ya. Ya, contoh misalnya para sosiolog membuat kesimpulan tentang agama dari apa yang diimplementasikan oleh masyarakat ya. Jadi agama Islam didefinisikan berdasarkan apa yang diamalkan oleh masyarakat atau kaum muslimin ya. Ya, sedangkan tentu definisi ini berbeda dengan apa sih definisi Islam yang disebutkan dalam kitab suci ya. Nah, sehingga misalnya ditemukan jika suatu pemeluk agama terbelakang dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, kesehatan, kebersihan dan lain sebagainya, ya tentu ada kemungkinan justifikasi dari kaum sosiologis menyimpulkan misalnya bahwasanya agama yang dimaksud merupakan agama untuk orang-orang yang terbelakang ya. Ya, kesimpulan ini mungkin akan mengagetkan ya secara tekstual karena prinsipnya secara tekstual ya agama menekankan pada kemajuan ya, pada keilmiahan dan seterusnya, sedangkan konteks ya yang real terjadi di masyarakat seperti itu ya. Nah, banyak contoh-contoh kajian yang membahas terkait dengan interaksi sosial ya, kajian-kajian sosial baik itu dalam ranah tafsir ya, ranah hadis ya, atau ranah fikih atau ranah kajian-kajian keislaman yang lain, itu sudah mulai menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif ya terkait dengan kajian-kajian keislaman yang ada. Untuk kajian-kajian yang bersifat historis ya, historis kan biasanya ada pendekatan sejarah, ada pendekatan psikologi, ada pendekatan antropologi ya, kemudian ada pendekatan psikologi ya. Empat ini yang umum digunakan ya, tentu dengan pendekatan-pendekatan yang lain, misalnya fenomenologi. Kalau fenomenologi ini khas kualitatif ya, yang umum digunakan. Nah, contoh-contoh kajian memang untuk melihat implementasi yang ada dalam masyarakat atau dalam konteks ini teman-teman
dalam kajian tafsir ya harus melakukan penelitian lapangan ya untuk melihat makna yang ada dalam realitas empirik, ya maka salah satunya ya tentu teman-teman harus melakukan penelitian lapangan ya. Ya kalau sudah melakukan penelitian lapangan ke masyarakat ya maka tentu bukan lagi sekedar hanya menelaah teks ya, tapi wawancara, observasi maupun telusur dokumen ya atau telusur data yang ada dalam lapangan ya. Jadi basicnya bukan lagi apa yang disebutkan kitab suci, tapi basicnya berdasarkan realitas empiris. Nah, apakah hal tersebut misalnya spesifik terhadap penafsiran terhadap suatu makna ya, makna dalam agama Islam ya, atau misalnya terhadap pemahaman tertentu sehingga ya walaupun mungkin masih mencari bentuk ya, kalau kita bilang living Quran ya dengan metodologi turunannya sebenarnya konsep dasarnya ingin melihat ya implementasi yang ada dalam masyarakat ya, sehingga biasanya turunannya bagaimana sih tafsir dipahami ya, kemudian diresepsi, kemudian bagaimana sih ya implementasi yang ada dalam masyarakat ya, konsep-konsep dasarnya dalam penelitian living Quran umumnya seperti itu ya, karena ingin melihat bukan lagi sekedar dalam dalam sekedar teks ya, tapi melihat secara kontekstual yang dipahami oleh masyarakat atau kelompok institusi ya tertentu ya dalam kajian-kajian ilmu sosial. Nah, banyak kajian-kajian ya kalau teman-teman misalnya mencari kajian-kajian terkait dengan poin ini banyak ya. Ada yang secara spesifik langsung menyebut, ada juga yang secara ini ya, yang secara apa istilahnya ya, tidak disebutkan langsung di dalam judul ya, tapi disebutkan dalam subjudul ya, atau dalam metodologi yang disebutkan dalam penelitian ya, kalau dia sifatnya penelitian. Contoh misalnya ya, dia mengkaji objek tertentu, nanti dalam metodologi penelitian dia menyebutkan ya pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis ya, untuk melihat interaksi masyarakat ya, atau apa ya yang ingin dikaji ya. Konsep dasarnya seperti itu. Biasanya juga tidak lepas dari pendekatan historis ya. Ya sebenarnya hampir sama ya. Makanya kalau kita belajar misalnya dalam konsep hadis, pendekatan ini umum ya, atau dalam Al-Quran umum digunakan, sehingga biasanya kan dikenal ya ada pendekatan makro dan mikro ya, khusus misalnya dalam pendekatan sejarah. Ya, yang dimaksudkan misalnya dalam pendekatan sejarah, ya tentu kalau dalam kajian hadis yang dimaksudkan itu adalah asbabul wurud ya. Bagaimana sih sejarah transmisi hadis ya diucapkan oleh Nabi, atau sababul irad ya, proses transmisi dari zaman ya yang para rijalul hadis yang mentransmisikan hadis tersebut sampai terkodifikasi. Ya ini juga dibahas ya dalam kajian sababul wurud maupun sababul irad, tapi dalam konteks yang lain kan tidak semua hadis memiliki cakupan-cakupan seperti itu ya, tidak semua dijelaskan terkait dengan sababul wurudnya, sehingga hadis-hadis yang tidak memiliki konteks seperti itu dapat dilacak juga dengan menggunakan pendekatan sejarah ya, melihat kontekstualisasi sejarahnya, siapa aktornya ya, kemudian apa yang diucapkan ya, kemudian siapa saja yang terlibat, bagaimana prosesnya ya, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti itu dapat dirangkai kembali konteks hadis tersebut diucapkan, walaupun misalnya tidak disebutkan secara spesifik dalam asbabul wurud ya, atau dalam konteks Al-Quran ya, memang masih diperdebatkan ya kalau dalam konteks Al-Quran, sehingga pendekatan-pendekatan historis dalam kajian keislaman ini dianggap melengkapi ya, karena basicnya memang empirik ya, sehingga biasa juga disebut sebagai sesuatu yang empirik, bukan lagi berdasarkan kitab suci, tapi harus diverifikasi, dikontekstualisasikan berdasarkan sesuatu yang ada dalam masyarakat ya. Sehingga kalau dalam corak tafsir
banyak juga ya tafsir-tafsir yang menggunakan pendekatan sosiologis ya. Ya contoh misalnya yang paling sederhana misalnya tafsir Quraish Shihab ya. Di sisi yang lain dia merupakan tahlili ya, tapi di sisi yang lain juga dia di pendekatan-pendekatan coraknya dia banyak menggunakan adab wal-ijtima ya, sosial kemasyarakatan ya, maksudnya adalah merespon permasalahan-permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat ya, kemudian berusaha mencari jawaban dalam ayat Al-Qur'an ya. Ya, itu yang disebut sebagai sosial ya atau adab wal ijtima ya. Banyak ya, seperti misalnya Syekh Qutb ya, walaupun dikenal juga tafsir ekstrim ya atau dalam tanda kutip radikal, tapi di sisi yang lain dia juga berusaha merespon ya. Merespon ya, tentu responnya beda ya, karena kita tentu responnya beda karena kalau kita merespon masyarakat, tentu respon tersebut akan didasarkan pada kondisi masyarakat pada waktu itu ya. Ya, kalau responnya misalnya ya, tafsirnya ditulis masih dalam zaman kolonialisme ya atau postkolonialisme atau zaman peperangan ya, Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua ya, sebelum nation state ya. Ya, misalnya dulu ya, contoh misalnya paling sederhana. Sebelum Turki Utsmani jatuh di 1924 ya, ada yang menyebut itu khalifah, ada yang menyebut itu hanya kesultanan. Di tafsir-tafsir itu belum banyak memperbincangkan tentang khalifah ya. Kenapa? Karena memang konsep negara belum ada, nation state ya, hanya masih berupa kerajaan, hanya berupa kekaisaran, hanya berupa kesultanan-kesultanan saja ya. Tapi setelah ya salah satu hasil dari Perang Dunia Kedua itu kan merubah ya tatanan dunia, sehingga misalnya lahirlah Persatuan Bangsa-Bangsa ya, semua negara ya semua wilayah dibagi menjadi berapa negara ya. Negara contoh juga misalnya di beberapa daerah dulu masih raja, sekarang diganti menjadi kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ya. Misalnya daerah ini dulu raja, sekarang diganti namanya menjadi bupati, menjadi gubernur ya, sampai menjadi presiden. Itu kan merubah ya, merubah struktur resonansi atau merubah struktur terkait dengan sosial kemasyarakatan. Dulu tidak terlalu diperbincangkan ya. Kenapa? Karena memang struktur masyarakat belum ada hukum-hukum seperti itu ya. Nanti ramai diperbincangkan sehingga lahirlah diperbincangkan kembali bagaimana sih konteks antar negara dengan syariat misalnya, antar khalif apa betul demokrasi itu hukum togut ya misalnya, karena dianggap impor dari barat dan seterusnya. Jadi persoalannya semakin. Nah, respon terhadap persoalan-persoalan seperti itulah sosial kemasyarakatan biasanya dituangkan ya. Untuk menjawab itu lahirlah tafsir-tafsir dengan corak sosial ijtima ya, sosial kemasyarakatan. Salah satu konteksnya misalnya tafsir Quraish Shihab ya. Jadi tafsir Quraish Shihab kalau teman-teman sekalian baca, salah satu coraknya memang corak sosial adab wal ijtima ya, sehingga kita membaca terasa ruang kontekstualnya ya. Kontekstual untuk mendekatkan masyarakat terhadap teks suci ya, sehingga lahirlah misalnya istilah membumikan Al-Qur'an ya, yang tadinya mungkin dianggap langit tapi tidak terbumikan dalam konteks kehidupan yang sesungguhnya, sosial kemasyarakatan yang sesungguhnya. Ya tentu hal ini banyak variabel ya, variabel di luar itu misalnya global politik ya, kemudian bentuk dan sistem pemerintahan di abad tersebut ya. Tentu makanya teman-teman sekalian sebagai pengkaji tafsir, maka tafsir-tafsir itu dikategorisasikan menjadi berapa periode ya. Ya, berapa periode, ada klasik, misalnya ada modern, ada bahkan postmodernisme ya, atau banyaklah istilah-istilah untuk mengklasifikasi karena berdasarkan subjek atau kebutuhan. Ada juga misalnya disebut sebagai tafsir modern ya, atau kontemporer. Ya, kontemporer itu ya masih hangat ya, kalau dalam bahasa itunya masih dapat dianggap sebagai representatif ya. Tentu tafsir yang dulu ya, misalnya tafsir Ibnu Katsir di zaman Abbasiyah ya, atau misalnya di zaman penghujung itu ya tentu beda ya, bagaimana melihat ayat-ayat konteks, karena memang belum dibutuhkan ya. Tapi sekarang tafsir-tafsir kontemporer berusaha menjawab persoalan-persoalan yang muncul belakangan ya. Contoh misalnya Muhammad Abduh.
Ya, kalau teman-teman sekalian lihat di beberapa tafsir, ya, misalnya Muhammad Abduh atau Nasyid Ridho, di awal Renaissance, ya, perkembangan itu terkait dengan Adam, terkait dengan Big Bang, terkait dengan misalnya evolusi itu belum banyak dibahas, ya, terkait dengan Pluto misalnya, ya. Tapi sejak perkembangan ilmu pengetahuan, ya, maka itu menantang, ya, para intelektual Muslim untuk berusaha mencari jawaban terkait dengan apa betul, ya, misalnya ada manusia pertama, tapi kok bukti antropologi, bukti ini sepertinya agak berbeda, ya, dengan keterangan kitab suci. Maka yang mau disalahkan kira-kira siapa, ya, sehingga kalau teman-teman sekalian melihat, ya, terkait dengan ayat-ayat Adam apakah manusia pertama atau tidak, ya, karena sudah ada benturan, ya, dengan dunia ilmu pengetahuan, apa betul konsep-konsep seperti itu, ya, sehingga tafsir kontemporer lebih banyak menyoroti isu-isu sebenarnya poin itu, ya, sehingga kalau di tafsir-tafsir klasik masih banyak terkait dengan konteks-konteks fikih, ya, akidah, atau lebih banyak corak kebahasaan, ya, seperti yang disebutkan kemarin. Nah, ini saya jelaskan supaya teman-teman sekalian dapat mencari inspirasi. Ya, seperti apa sih kalau misalnya ingin melihat, ya, ingin mengkaji dari kajian tafsir, ya, tentu tidak semua, ya, paling hanya spesifik misalnya terkait dengan ayat-ayat jilbab saja, ya, atau misalnya ayat-ayat talak saja, atau hanya berbasis surah saja, atau berbasis kisah, ya, misalnya kisah Maryam, ya, kisah Maryam pun luas, ya, dibatasi hanya kisah terkait dengan melahirkan misalnya, ya, nanti bisa meminjam pendekatan kedokteran, ya, misalnya terkait dengan melahirkan misalnya, atau terkait dengan aspek-aspek spesifik, itulah yang biasanya dijadikan sebagai kajian-kajian skripsi, ya, untuk teman-teman sekalian. Ya, kalau untuk kajian Living Quran, ya, memang sebagian masih memperdebatkan, ya, tapi cara kerjanya secara umum, ya, teman-teman sekalian, penelitian tafsir bukan lagi fokus pada ini, ya, pada teks, ya, tapi sudah berbasis realitas empiris. Sehingga dalam metodologi penelitian, kakak-kakak senior kalian yang mengambil Living Quran itu bukan lagi penelitiannya berbasis teks, tapi sudah berbasis empiris. Ya, berbasis empiris itu maksudnya adalah teman-teman sekalian pergi wawancara, pergi mencari observasi, pergi mencari data, ya, bukan sekedar objek kajiannya adalah teks. Ya, teks itu bisa berupa tafsir, bisa berupa kitab-kitab tertentu yang teman-teman sekalian jadikan ini, ya, jadikan pemahaman, ya. Jadi sebenarnya banyak, ya. Jadi tergantung kemampuan kita untuk menghubungkan beberapa variabel-variabel yang ada, ya. Contoh misalnya, ya, kalau teman-teman sekalian kuat, ya, atau tertarik terkait dengan kajian-kajian filosofis bisa, ya, atau misalnya terkait dengan kajian-kajian tasawuf juga bisa menghubungkan, atau misalnya terkait dengan kajian-kajian yang lebih ilmiah, contoh misalnya misalnya perkembangan, ya, perkembangan penciptaan ini, ya, penciptaan langit dan bumi, ya. Ya, teman-teman sekalian bisa mengkonfirmasi di lapangan, ya, atau di masyarakat, ya, bagaimana sih pemahaman masyarakat terhadap penciptaan ayat-ayat penciptaan langit dan bumi, ya, atau misalnya proses hari kiamat, ya, proses hari kiamat misalnya menurut tafsir, ya, sehingga yang umum digunakan atau paling khas, ya, paling khas IIQ biasanya rumusan masalah ketiga itu dihubungkan, ya, bagaimana relevansinya dengan zaman sekarang, ya. Ya, walaupun juga sebenarnya kalau kita mau mengkritik, sehingga kalau teman-teman sekalian lihat di skripsi kakak-kakak kelas kalian, biasanya pertanyaan itu muncul di rumusan masalah yang ketiga, ya. Setelah dia membahas 1, 2, baru kemudian diikat dengan rumusan masalah yang ketiga, bagaimana relevansinya dengan zaman sekarang, ya. Ya, walaupun juga secara kritik metodologi ada beberapa catatan, tapi setidaknya oke lah, karena dia berusaha menghubungkan, walaupun cara menghubungkannya juga hanya berdasarkan
tidak melakukan penelitian lapangan ya, sehingga kekuatannya tidak empiris ya kalau dalam dunia metodologi, karena dia hanya berusaha bagaimana sih misalnya jilbab ya menurut tafsir ABC ya, anggaplah, kemudian bagaimana sih relevansinya dengan zaman sekarang ya, tapi relevansi yang dimaksudkan hanya berdasarkan zaman sekarang kemudian dilihat ya, tapi tidak ada penelitian lapangan ya. Saya kira itu kekurangan yang ada kondisi kita saat ini ya, terkait dengan penelitian-penelitian yang ada di IKI Jakarta. Coba kita lihat ya, kalau teman-teman sekalian bisa melihat. Ya, saya berkali-kali menjadi penguji misalnya di beberapa sub ya, ini memang menjadi menarik ya kalau teman-teman sekalian kita ke Suluddin dan dakwah ya, misalnya ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, ini yang terbaru ya. Misalnya wabah penyakit ya, menular pada kisah-kisah dalam Al-Quran ya, paling biasa di ya Al-Maraghi As-Sobuni ya. Ya paling ini ya. Ya, tapi juga sebenarnya kalau mau ingin di ya umumnya dia menggunakan konsep seperti ini ya. Bagaimana pandangan penafsiran, baru setelah itu menjelaskan ya. Ya dalam ilmu metodologi ya, ini yang biasa kita kritik ya. Menjelaskan nilai-nilai moral ya dengan konteks kekinian ya. Ya masih sangat sedikit ya, dan basisnya juga hanya penelitian kepustakaan ya, bukan penelitian lapangan ya, untuk melihat realitas, berusaha mencoba ya, karena kalau tidak dikasih seperti itu penelitian Al-Qur'annya akan hampa ya, hampa karena tidak diikat dengan kontekstualis sekarang ya, tapi jadi persoalan ya, cara menjawabnya tidak dengan menggunakan penelitian lapangan ya, tapi hanya berdasarkan naskah-naskah atau teks-teks yang telah ada ya, sehingga secara verifikatif agak nilainya tidak sekuat ya dengan penelitian empiris. Ya, karena kalau kita berbicara realitas sosial, realitas empirik ya, maka basicnya adalah penelitian lapangan. Teori kemudian dibandingkan dengan lapangan, maka tetap yang menjadi kesimpulan itu adalah yang di lapangan ya. Jadi kebenaran yang sesungguhnya ya dalam konteks itu adalah apa yang berdasarkan fenomena ya, berdasarkan fakta, berdasarkan data yang ada di lapangan ya. Kurang lebih konsep dasarnya seperti itu ya, terkait dengan penelitian itu ya. Mungkin selanjutnya kita akan bahas lagi ya di pertemuan selanjutnya lebih mendetail terkait dengan psikologi ya, psikologi atau antropologis ya kalau saya tidak salah ingat. Baik, masih ada 2 menit ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Afwan Bapak, tadi Nelly hadir Pak. Ya Pak. Nelly Pak. Kok baru ini? Iya tadi, udah dari tadi Pak. Tadi kemana pas di absen? Masih ke kamar mandi Pak. Kenapa? Masih ke kamar mandi tadi Pak. Belum masuk Tidak juga. menulis di chat ya? Iya Pak. Anda masuk jam berapa? Jam berapa tadi? Jam 7.50 atau berapa tadi? Jam 8 kurang kayaknya Pak. Baik, masih ada yang lain? Pak.
Ya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akhirnya pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih kepada pemakalah yang telah mempresentasikan makalahnya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang lain. Kita akhirnya perkumpulan kita. Naktabi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.